Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini pada tanggal 17 Juni 2024 tepatnya pada 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang mana pada saat ini seluruh umat muslimah merayakan kemenangan di hari yang sangat berbahagia ini, yaitu melaksanakan sholat Id serentak seluruh penjuru dunia, yang mana memandangkan asma Allah, yang mana memandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang sama berbahagia. Seperti kita ketahui bahwa hari raya Idul Kurban ini, hari raya Idul Adha ini, dua peristiwa yang telah melewati seluruh umat Islam, terutama Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Dalam surah Al-Qadar Allah telah menyebutkan di ayat kedua, "Fasalli lirabbika wanhar." Tegakkanlah salatmu karena Allah dan berkurbanlah. Inilah yang dicanangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kautsar ayat 2 ini, untuk bersama-sama kita menegakkan salat. Itu yang saya lepas kami alena atau buka yang saya aku yang saya sempajak. Biar bagaimanapun di mana itu tetap alena andai buka lepawi materi sempajak sih. Ia betul nasi makaroma sama si ande materi makaroma. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang sama berbahagia, yang boleh melaksanakan salat Id bersama-sama. Lalu mersiku, lalu disini makanya mari individu kita takbir yang orang pertama. Kenapa kita pada saat berlebaran 7 kali kita laksanakan takbir? Dan kenapa kita di rakaat kedua cuma melaksanakan 5 takbir? Dengan ini selesai kalau kita hadir sudah paham dengan 7 takbir dengan 5 takbir. Yang pada kalau kurangi sebenarnya ada juga kita modal maka yaitu takbir itu yang buat Allah ini Idul Fitri atau Idul Adha, maka pendengarnya yang bahwa kita langit dan tanah ini ada 7 susuk. Tapi dapat banget tahun ditemusi itu langit letup aku Sidratul Muntaha. Maka dalam kelima takbir dalam rakaat kedua. Karena kenapa? Alena letup yang terburukkan maka itu 5 takbir memperingatkan kita bahwa larangan sesuai wikimati maka takbir maka ini sempadan 5 waktu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin
jamaah yang sama berbahagia. Ia karena yang hidup korban berasal dari siapa? Berasal dari Nabi kita sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia adalah Nabi Ibrahim. Bisa daripada Nabi Ibrahim ini. Alhamdulillah, alina beliau saking kayanya, saking asungirana, bilang terlepasan ya lagi berbagi ke sesama. Maksudnya dipenuhi ini diperingatan seluruh jamaah atau masyarakat orang ini diingatkan bahwa akhirnya nanti bawaan itu masih kita. Mari kita bekerja sama untuk melanjutkan pembangunan masjid kita. Agar ia disik-disikin masih berada di dalam bertanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini akhirnya Nabi Ibrahim dia sempat memotong 100 unta, 100 sapi, 1000 domba. Ia seluruh anda beribulan Nabi Ibrahim alaihissalam makan. Kepada Nabi Ibrahim, anda memotong sedemikian banyak. Yang digunakan dalam rupiah sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi sekitaran 5 miliar. 5 miliar orang yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhasil, pada saat itu orang itu datang, namanya manusia. Timbullah itu sikap manusia. Nabi Ibrahim ini timbul sikap manusia. Ada kata, terbayangkan ni amin orang sudah tawakkal. Alhamdulillah pun tak ada. Sambil saya pun punya anak pun saya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, alhasil alena dinena Siti Sarah melanjutkan kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi, abdi ini supaya mempunyai keturunan. Itu sebab dari Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim pertamanya berdoa. Ketiga kalinya ditanya, tapi maka hari itu Sarah. Apa yang ditanyakan oleh Siti Sarah? Tetapi ini yang dia Nabi. Tapi dengan satu syarat, ia pasti nanti saya yang memilih siapa yang engkau berhak menjadi pendamping juga. Tunjuk ini kan, tunjuk ibu batunya. Siti Hajar, alhasil dinikahkan kembali dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini, Siti Hajar ini hamil. Ini nikah. Cuma beberapa bulan Siti Hajar ini hamil. Dia yang mengandung Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail lahir dan berumur 4 tahun, dibawanya dia hijrah ke Mekah. Di sinilah terjadi kenapa 2 peristiwa yang terjadi di 10 Zulhijjah ini. Makruh dan namanya itu adalah suci. Di sinilah awal mula terjadinya rukun haji Bapak Ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhasil pada saat itu Islam di kota Makkah Bapak Ibu sekalian pada zaman jahiliyah, pada waktu itu kota Makkah paling termiskin pada waktu itu. Tidak ada keturunan, tidak ada yang bisa kita harapkan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Tapi alena Siti Hajar beserta dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang kita tunjuk kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Ismail ini meminta Nabi Ismail ini kehausan, kelaparan. Ikutnya cerita alena Nabi Ismail alaihissalam. Nabi alena Siti Hajar berlari dari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ia melaksanakan alena seluruh kain ke mana dia masuknya. Berlari dari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan alhasil waktu yang
Sambil nangisnya Nabi Ismail alaihissalam, atau kepada Bapak Ibu sekalian. Di situ yang muncul pertama mata air Zamzam. Aku yang muncul yang namanya mata air Zamzam. Dan ini yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Kota Mekah pada awal terjadinya Kota Mekah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan alhamdulillah, Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam di 8 Zulhijjah, April 8 Zulhijjah, alaihi Nabi Ibrahim alaihissalam diberi petunjuk oleh Allah. Ikan itu pada saat itu Nabi Ismail sudah berumur 13 tahun. 13 tahun. Ikan itu maknanya, ya Ibrahim, engkau bukan janjimu. Waktu itu mempunyai anak. Sebelum engkau mempunyai anak, kamu pernah bilang kepada Allah, maka memberi anak. Moto yang ada Nabi Ibrahim alaihissalam di 8 Zulhijjah. Makanya 8 Zulhijjah Bapak Ibu sekalian dinobatkan sebagai hari tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Waktu Nabi sama pikir-pikir. Alhamdulillah di 9 Zulhijjah ini, tapi itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam kembali diperlihatkan dengan mimpi yang sama. Maka ya Ibrahim, wa semena kundiri anakku, wa semena kundirihan. Maka Nabi Ibrahim ternyata dibawa. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhasil di 9 Zulhijjah ini dinobatkan kemarin kepada Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada memuji untuk berpuasa itu sampai hari ini. Ada yang berpuasa 8 Zulhijjah sampai dengan hari ini. Di 9 Zulhijjah dinobatkan sebagai hari Arafah. Apa iya umat muslimah itu sudah beranjak semua ke padang Arafah, rumah dari Arafah, untuk melaksanakan wukuf di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah Nabi Ibrahim ini tidak ada pada Bapak Ibu sekalian dengan kisah-kisah Nabi yang sebelumnya. Alaihi Nabi Ibrahim ini betul-betul yang namanya pengorbanan, kesetiaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada ia perintah Allah Taala untuk menjadi anak saya ini. Dapat ayat kasih Nabi Ismail alaihissalam, dia pakaikan baju baru, dia pakaikan parfum di 9 Zulhijjah. Sementara dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian, yang namanya iblis, maka iblis dia punya hati ibadah ini. Nabi Ibrahim ini dengan Ismail menjadi ibadah yang terbesar nantinya. Kita iblis baca ini di Bapak Ibu sekalian. Dia sudah baca pergerakan daripada apa yang akan terjadi ke depan. Jadi alhasil iblis ini menggoda Nabi Ismail dulu dia goda. Nabi Ibrahim dia goda. Maka ya Ibrahim, jangan kembali kukiri anakku. Lamanya engkau mendambakan seorang putra atau putri, mendambakan seorang anak. Jangan kembali perintahi. Waktu aku sendiri tidak suka anakku. Maka Nabi Ibrahim, ini adalah perintah Tuhan saya. Ini adalah perintah Allah. Pergi kau ya iblis, ya ambillah batu-batu, ya lempar iblis tersebut. Ini yang terjadi nanti di Kota Mekah. Waktu saudara-saudara kita yang di sana melaksanakan melempar jumroh. Kita itu mati, tahu Bapak Ibu sekalian di Kota Mekah. Jadi lemparan pertama adalah lemparan Aqabah, adalah lemparan jin besar. Alhamdulillah, kembali di sini tidak menyerah. Lalu tidak mengaruhi dunia, putih aja, makanya aja. Semua jalannya dulu lebih bawah. Maka ini lebih bawah lebih kedua, maka ini lebih bawah lebih. Dia mau dipersembahkan, dia mau disembeli Ismail ini. Maka dia pemerintah Allah Taala. Saya ikhlas dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya kedua saja. Itu berlempar kembali iblis atau jin itu adalah lemparan kedua, adalah lemparan jin sedang terjadi 2 kali lemparan Bapak Ibu sekalian.
Dan alhamdulillah iblis ini tidak berhenti untuk menggoda. Lalu sudah goda alina Nabi Ismail alaihissalam. Alhasil Nabi Ismail ini dengan ketaatannya, dengan kesolehannya, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang tidak pernah mengeluh kepada kedua orang tua, dan tidak pernah membantah kepada kedua orang tua. Saking kesolehannya Nabi Ibrahim pada umur 14 tahun dinobatkan sebagai nabi. Alhasil Nabi Ismail ini mengambil batu ketiga dari suatu yang iblis. Pergi ke iblis. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinobatkan sebagai lemparan ketiga dalam melempar jumroh. Yang ketiga itu melempar iblis kecil. Alhasil iblis ini lagi dibawalah Nabi Ismail ini di bukit. Dia pulang di Makkah itu, sudah sebelum bapak ibu saya yang berada di sini yang sudah dari tanah suci Makkah atau umrah. Kalau kita melewati istana kerajaan Arab Saudi, kita balik ke kiri, biasa itu membimbing kita, mengawasi kita, mengatakan dalam bus, jemaah, coba menoleh ke kiri ke atas, itu ada seperti kotak di atas, itu adalah tempat Nabi Ismail. Ini diabadikan Bapak Ibu sekalian, sampai dengan sekarang. Menurut ini ibadah haji dengan ibadah kurban ini bersejarah sampai hari yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan alina Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ibadah yang tidak kita korbankan karena Allah, walaupun anak kita tidak akan korbankan. Alhasil Ismail ini dia mengorbankan, tapi ia Subhanahu wa Ta'ala lalu di mana mereka maka ya dulu pada satu. Lihatlah Nabi Ibrahim, lihatlah ketaatan Nabi Ibrahim kepadaku, kesetiaan Nabi Ibrahim kepadaku, walaupun anak kami itu lagi di 10 Zulhijjah ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhasil perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka Jibril, ya Jibril, ambil kipas itu di surga, persembahan daripada anak daripada Nabi Adam. Waktu mengambil penting kipas itu, surga itu persembahan daripada anak daripada Nabi Adam, ditaruh di surga. Nah, Jibril ini mengambil kipas itu dan menggantikan Nabi Ismail pada waktu itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertakbir pada waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sambungi alina Nabi Ismail. Wallahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang sangat berbahagia. Inilah dua peristiwa yang terjadi di 10 Zulhijjah ini. Maka alina antri berusaha yang modal. Anta ditallu amalan. 3 amalan yang harus kita laksanakan juga. Iya, maka dari namanya protokol ini, maka insya Allah masjid kita ini bisa ampuh. Untuk apa? Untuk kita tempati tahun depan berjangkit Idul Fitri. Nah, aku juga tahu sekalian. Ini orang di sini tempatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat sunnah agamaku, riwayat sunnah materi agama ini. Pak dari ini pun imam. Bagi yang kemudian itu sebelum orang ini memotong hewan tersebut, an-niat tidak. Kita melihat hewan itu, an-niat tidak. Kata kalian ada itu pakai yang baru pada saat kita berniat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ampunkan dosaku. Berikan dari itu tahunnya, waktu tahunnya supaya saya bisa berkurban dan menyumbang ke dalam masjid ini. Ya Rasul, pada saat imam berdoa diri itu, jadi ekibal itu nafkah lagi itu imam. Jadi yang ada di situ ya doa perubahan
Ya kuasa perubahan yang berdiri hadir kita Bapak Ibu sekalian. Kita melihat hewan kurban kita untuk dipotong. Ia menunjukkan negara dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirlah engkau pada saat hewan pembelimu dia akan dikurbankan. Jadi memintalah kepada Allah, memintalah kepada Allah untuk apa? Untuk hasil muasalmu, alhamdulillah sunahmu bertemu kembali Idul Adha tahun depan. Maksudnya ini harinya yang boleh dipilihnya membaca untuk membaca apa? Membaca itu surah Taubah yang terakhir. Apalagi itu merupakan kepada Ta'ala. Begitu juga di surah terakhir. Terakhir. Al-Nuriyang itu sujud terakhir tak. Al-Nuriyang ini sujud terakhir tak. Untuk meminta kepanjangan umur bertemu kembali Ramadan tahun depan. Allahu Akbar, wallahil hamd. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada ini merupakan sebuah ibadah untuk meningkatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah ini Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Akhirnya Nabi Ibrahim dijuluki sebagai ulil azmi. Apakah mempunyai dua anak? Dia sudah mempunyai dua anak orang tadi. Dari Siti Sarah dan Siti Hajar. Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Jadi dikatakan beliau ini adalah Nabi, bapak daripada Nabi. Jadi ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah daripada ibadah kurban ini dilihat dari makna. Kata kurban itu sendiri, kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Ini kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada di Ustaz, ini kata pemakaran. Inilah, ia itu angka ini maknanya di sapi. Itu 7 orang. 7 orang yang bisa berkumpul di dalamnya. Tapi pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kita ini wujud indringi yang mana keluarga. Wujud indringi itu asal murni yang mana keluarga. Jadi bukan hanya nama itu tersebut yang satu di dalamnya. Wujud itu bagaimana ini jadi masuk anak beserta suaminya. Jadi memang itu Bapak Ibu sekalian, kita buang-buang di luar sana. Untuk kita sisihkan mulai dari sekarang. Mudah-mudahan dari sekarang untuk 2.250.000 satu orang kita sisihkan selama 11 bulan ke depan yang ada di sisi bulan 200 bisa 7 bulan sekarang untuk bisa kita berkurban tahun depan. Marilah semua untuk kita laksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Selama Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang hakiki pada saat ini. Iya kok, yawanan itu lebih kata naik. Dia dulu malam kok. Dia dulu yang saya itu akan menyesal. Pada saat ini, anda mereka alat bersuara oleh ibu mata Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama mengambil inisiatif, mengambil pikiran untuk berkorban tahun depan 210 bulan. Kita bentuk kelompok-kelompok di masyarakat tengah-tengah masyarakat kita ini untuk bersama-sama menegakkan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, wallahil hamd. Ibadah haji juga. Ibadah haji Bapak Ibu sekalian itu diberikan kepada orang yang mampu. Entah kita mampu, tapi dia tidak mampu fisiknya. Dia sakit-sakitan. Begitu pula orang yang mampu dengan fisik, tapi dia tidak mampu material. Jadi mulai dari sekarang kita mengumpulkan apa yang bisa kita melaksanakan ibadah haji atau paling tidak untuk nantinya. Maafkan muslimin
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada khutbah pada hari ini adalah mari kita mentaatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan kesadaran kita, lalu berbagi antar sesama, saling memperhatikan antar sesama. Maksudnya kita, mari kita memperhatikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena di yaumil akhir, barang siapa yang mendirikan masjid dan memperhatikan masjid, Allah akan membangunkan, Allah akan mendirikan istana di yaumil akhir. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Berilah kami kesehatan, kekuatan, kelapangan rezeki untuk melaksanakan ibadah-ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para sahabat-sahabat kami. Ya Allah ya Rabb, lindungilah kami dari mara bahaya, dari kesaliman yang akan menimpa kami semuanya. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah doa kami untuk menjabat di 10 Zulhijjah ini. Berilah kami ampunanmu, rahmatmu dan ridhamu ya Allah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tu'akhidhna ma la taqata lana bihi واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, sekarang sudah bubar. Bubar. Bubar, sudah selesai.